Kita beralih ke informasi selanjutnya, mulai tanggal 1 Juli lalu, tarif baru taksi berbasis online mulai diterapkan. Penetapan tarif baru ini menuai beragam tanggapan. Lalu apakah taksi online masih menjadi primadona di ibu kota? Koresponden CNN Indonesia, Victor Pangaribuan, merangkum informasinya untuk Anda. Berawal dengan munculnya layanan penyedia jasa transportasi berupa ojek online pada tahun 2010, moda transportasi online semakin berkembang di Indonesia. Tahun 2014, sejumlah perusahaan transportasi berinovasi dengan menyediakan layanan online semakin populer pada tahun 2015. Di Jakarta, moda transportasi jenis ini banyak diminati. Mudahnya proses pemesanan, penjemputan di lokasi pemesanan, dan ongkos yang murah menjadi alasan utama mengapa taksi online menjadi angkutan primadona. Namun kehadirannya menuai protes dari sejumlah pelaku usaha taksi konvensional. Guna menciptakan persaingan sehat antara taksi online dan konvensional, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Ada sejumlah kebijakan yang harus dipatuhi oleh penyedia jasa taksi online dalam aturan tersebut. Salah satunya adalah penetapan tarif batas bawah dan atas. Per 1 Juli 2017, tarif batas bawah taksi online yang berlaku di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali adalah Rp3.500 dengan tarif batas atas Rp6.000 per kilometer perjalanan. Sementara di Kalimantan, Sulawesi hingga Papua, tarif batas bawah berada di angka Rp3.700 dengan tarif batas atas Rp6.500 per kilometer. Untuk membuktikan apakah tarif baru tersebut ongkos taksi online cenderung memberatkan penggunanya, saya mencoba membandingkan biaya perjalanan antara taksi online dengan taksi konvensional. Sekitar 5 menit saya menunggu, taksi online pesanan saya pun tiba. Perjalanan yang saya tempuh dari Jalan Kapten Tendian menuju Rasuna Said, Jakarta Selatan, berjarak sekitar 3 km. Taksi online yang saya tumpangi ini memberlakukan sistem akumulasi harga sesuai jarak tempuh. Ongkosnya Rp22.000. Ada beberapa taksi online lain yang menetapkan harga sesuai rute perjalanan dan waktu tempuh. Untuk membandingkan biaya perjalanan, saya menggunakan taksi konvensional dengan rute perjalanan dan jarak yang sama. Biaya buka pintu taksi ini Rp6.500. Tarif akan terus bertambah sesuai jarak dan waktu tempuh perjalanan. Dari segi fasilitas dan kenyamanan, taksi ini tak jauh beda dengan taksi online yang saya tumpangi sebelumnya. Karena melintasi sejumlah titik macet, saya pun tiba di lokasi tujuan setelah menempuh perjalanan selama 20 menit. Ongkosnya sekitar Rp30.000. Dari dua perjalanan tadi, saya merasakan perbedaan yang cukup signifikan antara menggunakan taksi konvensional dan juga taksi online. Dengan tarif baru taksi online, memang saya mengalami penambahan biaya perjalanan. Kalau biasanya dengan rute perjalanan dan jarak yang sama, saya membayar ongkos sekitar Rp18.000. Namun tadi saya membayar biaya perjalanan Rp22.000. Bila dibandingkan dengan taksi konvensional, tarif baru taksi online ini masih dirasakan jauh lebih murah. Namun yang perlu diperhatikan adalah waktu penggunaan taksi online. Karena sejumlah perusahaan penyedia layanan taksi online memberlakukan aturan khusus di mana pada puncak aktivitas warga, yaitu pukul 5 sampai dengan pukul 9 pagi dan pukul 4 sore sampai pukul 8 malam, maka tarif taksi online akan bertambah seiring dengan meningkatnya permintaan pada waktu tersebut. Otomatis tarifnya pun akan semakin mahal. Meski ongkos taksi online kini lebih mahal, namun sejumlah warga masih menjadikan moda transportasi ini sebagai angkutan primadona. Kalau saya tetap akan gunain karena lebih nyaman, aman, dan sudah pasti supirnya terdata. Kalau dari segi penjemputan itu lebih enak, ya kemungkinan saya akan tetap pakai taksi online. Ya tergantung ya, maksudnya kalau emang dibandingkan dengan taksi konvensional tuh dia bagaimana? Kalau emang lebih mahalan online ya mendingan yang konvensional yang kayak yang udah terkenal ya, udah. Tapi kalau emang masih lebih murah, terus gampang penggunaannya, kita tetap pakai online. Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI menilai penetapan tarif batas bawah dan atas taksi online oleh pemerintah akan memberikan keuntungan bagi masyarakat dalam jangka panjang, sehingga tak ada lagi yang namanya perang tarif antara taksi online dan taksi konvensional. Masalah keuntungan ini kaitannya dengan Komisi Persaingan Usaha. Tetapi
Pada titik tertentu, seperti saya katakan, jangka pendeknya barangkali yang dirugikan masyarakat. Tapi jangka menengah dan jangka panjangnya masyarakat tentunya harapannya diuntungkan. Sementara itu, tarif baru taksi online ini masih menuai kontroversi, terutama bagi para pengemudi taksi konvensional. Ya masih murah ya, masih terlalu murah sih. Kalau menurut saya kalau bisa sih disamakan aja dengan taksi yang konvensional biar adil gitu, jadi persaingannya sehat. Selain tarif, Kementerian Perhubungan juga mengatur sejumlah hal lain yang harus dipenuhi oleh perusahaan penyedia layanan taksi online. Di antaranya kapasitas silinder mesin kendaraan minimal 1000 cc, kuota jumlah angkutan sewa khusus di setiap daerah, kewajiban STNK berbadan hukum, pengujian kendaraan berkala, dan pemberian akses dashboard aplikasi kepada pemerintah untuk mempermudah pengawasan. Bila tidak mentaati aturan, sejumlah sanksi juga telah ditetapkan, mulai dari teguran hingga penonaktifan aplikasi. Victor Pangaribuan, Jakarta.